Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita ini kan sering bukan bermasalah, tapi bagi kita yang jauh dari orang tua, Ustaz. Orang tua kita posisinya ada di pulau lain. Bagaimana pengabdian kita terbaik? Apakah cukup dengan mengirim jabatan, ataukah ya pagi call dan sebagainya? Ataukah seperti apa? Ini best practice-nya gitu yang dilakukan Ustaz. Barangkali Ustaz juga kan orang tua. Kita kan kalau kita bandingkan dengan barangkali saudara kita yang lebih dekat dengan orang tua kita di sana, bagaimana kita bisa mengimbangi pengabdian kita dengan kita yang lebih dekat dengan orang tua kita? Iya, ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa man. Untuk di hadapan ayat ini kita beristighfar. Bagaimanapun kita kurang, surga itu di bawah telapak kaki ibu kita. Allah, kenapa kesannya di kaki? Kenapa bukan di kepalanya orang ibu kita? Kenapa bukan di tangan? Kenapa yang dipilih bagian bawah, paling bawah, yang paling kasar di antara anggota tubuh kita? Anggota tubuhnya ibu kita, disitulah diletakkan surganya untuk kita. Boleh jadi bagian-bagian yang lain lebih sempurna, ya. Sampai saking surga itu diletakkan di bagian paling kasarnya anggota tubuh orang ibu kita. Yang jelas, di hadapan ayat ini kita beristighfar. Aku ya adalah termasuk saya bersaudara 4. Kami bagi itu 2 saudara harus dekat sama orang. Yang 2 saudara, karena kebetulan keluarga besar saya ada di Pontang, 2 orangnya harus mengabdi, ya, bersilaturahim dengan keluarga orang tua saya. Termasuk, ya, artinya sama seperti kita lah, sama senasib lah, jauh dari orang tua. Maka banyak aja beristighfar. Mudah-mudahan dengan istighfar inilah, mudah-mudahan dengan istighfar ini kesalahan kita sebagai seorang anak yang belum memberikan, bukan lagi kalimatnya kalau tadi bukan memberikan haknya, ya. Karena sekali lagi kalau kita mau baik, ya baik sama orang tua, kita belum jalankan. Kemudian yang kedua, tentunya dalam kondisi seperti ini Allah berhadapan dengan perintah Allah, ya. Ada kaidah, kalau berhadapan dengan perintah Allah itu ala qadril istita'ah. Atiullaha mastata'tum. Ya. Mentaati Allah dalam hal perintah itu berdasarkan kemampuan. Tapi menjauhi larangan Allah itu tidak berdasarkan kemampuan. Gak ada kalimatnya jauhi larangan Allah berdasarkan kemampuan, itu gak ada. Tapi kalau perintah ala qadril istita'ah, berdasarkan kemampuan. Nah, berbuat baik kepada kedua orang tua di sini perintah. Wa bil walidaini ihsana. Maka tentunya semaksimal mungkin dengan apa yang kita punya, kita optimalkan dalam berkomunikasi dengan orang. Misalnya kalau dapat cuti, ya datanginlah beliau. Kalau misalnya nggak bisa, berikan perangkat yang bisa memudahkan kita berkomunikasi dengan beliau. Minimal pastikan pulsanya jangan diambil dari uang belanja beliau, gitu loh. Ya. Minimal tuh. Gantikan deh gadget yang selama ini komek-komek, belikan yang bagus, biar beliau tidak hanya melihat, mendengarkan suara kita, tapi juga bisa melihat wajah kita yang dulu pernah dia lahirkan, dia tatap ketika dia membuai kita, membesarkan kita. Sekarang gak bisa dilihat karena anaknya jauh mencari nafkah untuk keluarganya, gitu kan. Maka kembalilah kita mudahkan fasilitas.
kita jadwalkan. Ya, kita telepon. Ketika terdetik hati kita mengingat nama orang tua, telepon deh. Ini saya biasanya kalau sudah memberikan materi ini, saya langsung telepon orang tua saya. Minta maaf. Tanyakan kabar. Orang tua kita insya Allah bukanlah orang-orang yang menuntut apa yang pernah dia berikan. Kadang-kadang orang tua kita itu kita ingin berikan, mereka masih menginginkan apa yang kau makan. Nah, kan biasanya begitu. Ma, saya mau hajikan mama ya, saya mau umrohkan mama. Gak usah, sudah tua saya. Nanti kamu kekurangan lagi apa yang kamu ingin bangun itu, nah belum dibikin-bikin dan sebagainya. Sampai seperti itu orang tua kita. Tapi kalau kita nggak memahami, kalau kita tidak melihat ayat ini, dorongan untuk dorongan untuk berbuat baik kepada mereka jadi hilang. Maka untung ada ayat ini yang menyadarkan kita, wabil walidaini ihsan. Kemudian yang ketiga, ya, bagi yang sudah berkeluarga, ya, berbaktilah kepada mertua. Berbaktilah kepada mertua. Dia adalah orang tua kita yang kedua. Jangan pernah pisahkan antara orang tua kita yang melahirkan dengan orang tua yang memberikan kepercayaan kepada kita. Maka berbuat baiklah kepada mertua kita. Bagaimana cara berbuat baik kepada mertua kita? Jaga orang yang dia titipkan kepada kita. Istri kita jaga sebagai bentuk pengabdian kita kepada mertua kita. Kemudian kalau ada masalah terkait dengan pasangan kita, jangan langsung mengadu kepada kedua orang tua kita, tapi ambillah pertimbangan dari mertua kita terlebih dahulu. Karena tidak ada satupun dari orang tua yang mau menyalahkan anaknya. Pasti itu. Maka kita sebagai misalnya suami, kalau ada masalah dengan istri kita, yang kita minta pandangan terlebih dahulu adalah kepada ibu mertua kita, ya, ayah mertua kita. Kita tanyakan masalah ini. Tidak ada masalah. Jangan kita sampaikan mengadunya ke orang tua kita. Istri saya begini. Ya. Karena itu namanya mengadu. Ya. Biasanya akan susah itu dapat solusi. Saya kira itu akhirnya. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Tabarakallah. Terima kasih banyak. Jazakallahu khairan katsiran Ustaz Yusuf. Bapak Ibu hadirin hadirin sekalian rahimakumullah, alhamdulillah kita sudah sampai ke penghujung acara kajian Islam Ahad intensif kita pada Ahad pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meringankan hati dan anggota tubuh kita yang lain untuk bisa mentaati perintah Allah melalui surat Al-Isra ayat 23 ini. Amin amin ya rabbal alamin. Marilah kita akhiri kajian kita pagi hari ini dengan baca doa kafaratul majlis dan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.